Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di my channel. Di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagian yang kedua, yaitu akar persamaan kuadrat metode pemfaktoran. Yuk kita lihat pembahasannya. Tujuan pembelajaran dalam video ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami maksud dari akar-akar persamaan kuadrat. Yang kedua, siswa dapat menentukan persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Nah, akar persamaan kuadrat apa sih? Akar persamaan kuadrat itu sama juga dengan solusi dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah nilai-nilai yang memenuhi persamaan tersebut. Biar lebih paham, mari kita lihat contoh berikut. Tentukan akar-akar dari persamaan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Karena dia pangkatnya kuadrat, maka solusinya akar-akar tersebut ada 2. Nah, jadi kira-kira nilai x berapa saja yang bisa hasilkan 0. Nah, saya buat di sini misalnya x-nya itu nilainya negatif 2. Kemudian x-nya itu negatif 3. Nah, kita coba masukkan nilai x-nya ke dalam persamaan ini. Negatif 2 kuadrat ditambah 5 dikali negatif 2 ditambah 6. Sama dengan negatif 2 kuadrat berarti 4, 5 dikali negatif 2 adalah negatif 10, dan ditambah 6. 4 dikurang 10 tambah 6 itu hasilnya 0. Maka ini sesuai dengan hasil persamaan kuadrat. Nah, kemudian kita lihat yang kedua. Kita masukkan nilai negatif 3 ke dalam persamaan. Negatif 3 kuadrat ditambah 5 dikali negatif 3 ditambah 6 sama dengan, itu yang kita cari, sama dengan di sini negatif 3 kuadrat itu sama juga dengan 9 ditambah 5 dikali negatif 3 adalah negatif 15 ditambah 6. 9 dikurang 15 ditambah 6 sama dengan hasilnya 0. Maka kita sudah mendapatkan 2 nilai x yang bisa menghasilkan persamaan kuadrat itu menjadi 0. Inilah dia. Nah, lalu saya tahu dari mana kalau x-nya itu adalah negatif 2 dan x-nya adalah negatif 3. Setelah slide ini saya akan menjelaskan dari mana saya bisa mendapatkan nilai-nilai x tersebut. Tetap diikuti ya. Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara pemfaktorannya. Kalian masih ingat kan yang namanya bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, bentuk pemfaktorannya itu seperti ini. Ax ditambah titik-titik dikali ax tambah titik-titik per a sama dengan 0. Misalnya a-nya itu kita ganti dengan 3x kuadrat, maka nanti nilai a-nya itu diganti dengan 3. Setiap nilai a kita ganti dengan 3. Kemudian kalau misalnya a-nya kita ganti dengan 2x kuadrat, maka setiap nilai a kita ganti dengan 2. Paham kan? Lalu titik-titik ini isinya apa? Titik-titik itu isinya, lihat petunjuk yang di bawah. Penting untuk diingat nih, catat ya. Nah, lihat berapa dikali berapa yang hasilnya a dikali c. Kemudian berapa ditambah berapa yang hasilnya b. Nah, jadi angka yang di sini sama di sini tuh harus sama. Biar kalian lebih paham lagi, kita lihat contoh di sebelah sini. Tentukan akar-akar dari persamaan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Kita tulis dulu informasi yang penting di sini. Nilai a. Berapakah nilai a? Ingat, nilai a selalu berada di depan x kuadrat. Berarti berapa? 1. Kemudian nilai b-nya adalah 5. Nilai c-nya sama dengan 6. Kemudian nilai a dikali c.
A dikali C. A dikali C, A-nya 1, C-nya 6. Berarti A kali C hasilnya 6. Nah, ini informasi pentingnya. Kemudian kita masukkan ke dalam bentuk umum pemfaktorannya. Berarti AX ditambah titik-titik. Ini tadi kan bentuk umum pemfaktorannya, kita tulis dulu biar kalian paham. Sama dengan 0, maka A-nya kita ganti dengan 1. Jika diganti dengan 1 nggak usah kita tulis lagi kan. Berarti di sini kita langsung buat X ditambah titik-titik. Kemudian A-nya tetap X ditambah titik-titik per A-nya berapa? 1. Karena dia A-nya 1 tidak usah ditulis per satunya. Nah, maka sama dengan 0. Nah, sekarang isian titik-titik ini apa? Kita pikirkan dulu di sini tadi. Kita pikirkan berapa dikali berapa hasilnya 6. Kemudian berapa ditambah berapa hasilnya B. B-nya itu 5. Kira-kira angka berapa ya? Angka 2, 3. 2, 3. Benar nggak? 2 dikali 3, 6. Benar. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Benar. Berarti di sini nilainya 2. Kemudian di sini nilainya 3. Nah, ini sudah mulai nampak nih hasil-hasilnya. Jadi, kelanjutannya adalah X ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian X ditambah 3 sama dengan 0. Maka X ditambah 2 sama dengan 0 itu bisa kita pindahkan nilai 2-nya. Berarti X sama dengan negatif 2. Atau di sini tadi X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan positif pindah menjadi negatif. Nah, inilah dia akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Sama kan sama yang tadi? Gimana? Mudah kan? Biar lebih mudah lagi, kita lihat contoh di slide berikutnya. Oke? Oke, kita masuk contoh yang berikutnya. Tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0. Informasi apa yang kita dapat dari sini? Kita tulis dulu. Yang pertama, A-nya adalah, ingat, A selalu di depan X kuadrat, berarti 1. Kemudian informasi apa lagi? B sama dengan 3, C sama dengan negatif 4. Kemudian A dikali C sama dengan A-nya 1, C-nya negatif 4. 1 dikali negatif 4 hasilnya negatif 4. Oke, informasi pentingnya selesai. Mari kita masukkan ke bentuk umum pemfaktorannya. AX ditambah titik-titik dikali AX tambah titik-titik per A sama dengan 0. Berapakah nilai A? Nilai A adalah 1, maka setiap nilai A diganti dengan angka 1. Karena dia angka 1, jadi tidak perlu ditulis lagi. Berarti X ditambah titik-titik, X ditambah titik-titik. Apakah persatunya harus dibuat? Tidak, karena dia tidak berpengaruh. Tapi kalau nanti dia A-nya 2, di bawahnya tetap harus dibuat dengan 2. Paham kan? Maka di sini sama dengan 0. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengingat kembali jika titik-titik dikali titik-titik hasilnya harus A kali C kan? A kali C tadi adalah negatif 4. Ketika ditambahkan hasilnya juga harus B. B-nya itu adalah 3. Nah, kira-kira titik-titik itu nilainya apa ya? Kita pikirkan yuk. Kira-kira berapa ya? Kalau kita masukkan di sini angkanya negatif 1 sama 4 dan di sini negatif 1 sama 4. Bener nggak ya? Kita coba ya. Nah, negatif 1 dikali 4 hasilnya negatif 4.
Negatif 1 tambah 4 hasilnya 3. Nah, ini sudah benar. Berarti tinggal kita buat di sini nilainya. Berarti X ditambah negatif 1, kemudian X ditambah 4. Paham kan? Kemudian baru kita buat ulang. X dikurang 1 dan X ditambah 4 sama dengan 0. Maka X dikurang 1 sama dengan 0, atau X ditambah 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 ditambah negatif 1 pindah jadi tambah, kan berarti dia 1. Dan di sini X ditambah 4 sama dengan 0 berarti sama dengan positif 4-nya pindah jadi negatif. Nah, inilah dia akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 sama dengan 0. Gimana? Makin mudah kan karena sudah contoh yang kedua? Oke, biar lebih mudah lagi kita lihat contoh yang ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya. Tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurang 15X sama dengan negatif 14. Biar lebih gampang kita mengerjakannya, kita ubah dulu persamaan ini ke dalam bentuk umum. Yang namanya bentuk umum itu harus sama dengan 0. Maka yang di sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri. Maka bentuk umumnya menjadi X kuadrat dikurang 15X. Negatif 14-nya kita pindah, negatif menjadi positif 14 sama dengan 0. Nah, ini sudah bentuk umumnya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menulis informasi pentingnya. Yang pertama, A adalah 1 karena di depan X kuadrat. Kemudian B-nya adalah negatif 15. Yang C-nya sama dengan 14. Kemudian A dikali C hasilnya A-nya 1, C-nya 14. 1 dikali 14? Iya, 14. Nah, informasi pentingnya selesai. Kemudian apalagi? Kita masukkan ke dalam bentuk pemfaktorannya. AX ditambah titik-titik AX ditambah titik-titik sama dengan 0. Berdasarkan contoh-contoh sebelumnya, karena dia A-nya 1, jadi nggak usah langsung kita tulis per 1. Bentuk umumnya berarti seperti ini aja ya. Kemudian setelah itu apa yang harus kita pikirkan? Kita buat dulu A-nya 1 berarti X ditambah titik-titik. A-nya 1 berarti 1 kali X kan tetap X, berarti tetap aja titik sama dengan 0. Nah, sekarang baru deh kita pikirin berapa yang dikali berapa hasilnya A kali C. Berarti berapa dikali berapa hasilnya A kali C, yaitu 14. Kemudian berapa ditambah berapa yang hasilnya B-nya berapa? Negatif 15. Ayo, coba tebak kira-kira berapa ya? Sudah dapat belum? Iya, benar. Berarti di sini hasilnya adalah negatif 1, di sini adalah negatif 14. Kemudian di sini negatif 1, di sini negatif 14. Kita coba ya. Negatif dikali negatif kan hasilnya positif. 1 dikali 14 ya hasilnya tetap 14. Udah benar nih. Kemudian negatif dikali negatif ditambah negatif kan tetap negatif. Angkanya dijumlahkan 1 ditambah 14, 15. Ini sudah benar. Berarti kita sudah dapat nilai titik-titiknya. Nilai titik-titiknya adalah negatif 1, kemudian di sini negatif 14. Kemudian kita ubah menjadi, karena dia tambah ketemu negatif jadi negatif, berarti X dikurang 1, X dikurang 14 sama dengan 0. Maka hasil akhirnya adalah X kurang 1 sama dengan 0, atau X kurang 14 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1, negatif 1-nya pindah menjadi positif, maka hasilnya X-nya sama dengan 1. Dan di sini X sama dengan negatif 14 pindah jadi
tambah, berarti 0 tambah 14, berarti hasilnya 14. Selesai deh. Inilah yang menjadi faktor-faktor dari persamaan x kuadrat dikurang 15x sama dengan negatif 14. Gimana? Semakin mudah kan? Nah, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Tentukan akar-akar dari persamaan 2x kuadrat ditambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Sekarang kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. Nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan 7, nilai C sama dengan 3. Kemudian A dikali C hasilnya, A-nya 2, C-nya 3, berarti hasilnya 2 kali 3 adalah 6. Oke, informasi pentingnya selesai. Kemudian kita masuk ke bentuk pemfaktorannya, yaitu AX ditambah titik-titik dikali AX ditambah titik-titik per A sama dengan 0. Setiap nilai A kita ganti dengan angka 2. Sekarang kita ganti, berarti 2X ditambah titik-titik dikali 2x ditambah titik-titik per A-nya berapa? A-nya 2. Berarti sama dengan 0. Kemudian apalagi yang kita lakukan? Nah, sekarang kita cari yang ini. Berapa dikali berapa sama dengan nilainya A kali C. A kali C tadi 6 kan? Berarti 6. Kemudian berapa ditambah berapa hasilnya B. B itu adalah 7. Nah, kira-kira berapa? Ayo tebak. Ya, benar. Berarti di sini 1, di sini 6, di sini 1, di sini 6. Kita buktikan. 1 dikali 6 hasilnya 6. Benar. 1 ditambah 6 hasilnya 7. Benar. Berarti di sini berapa? Di sini 1, di sini 6. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Karena berhubung ada pembagian 2, maka kira-kira faktor yang di sebelah mana yang bisa kita bagikan 2? Oke, kita lihat di sini ya. Kita coba yang ini. 2 dibagi 2 bisa 1. 1 bagi 2 kan bilangan berkoma atau bilangan desimal. Jadi ini tidak bisa. Kita coba yang sebelah sini. 2 bagi 2 bisa. 6 bagi 2 bisa. Oke, mari kita coret-coret. 2 dibagi 2 1. 6 dibagi 2 3. Berarti kita sudah dapat bentuk lainnya. Bentuk sederhananya 2x ditambah 1, kemudian ini 1 dikali x kan, jadi x ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian kita lihat lagi di sini, kita buat 2x ditambah 1 sama dengan 0 atau x tambah 3 sama dengan 0. Nah, berarti ini kita pindahkan lagi. 2x sama dengan 0 dikurang 1. Berarti 2x sama dengan negatif 1. 2 pindah menjadi pembagian, berarti x sama dengan min 1 per 2. Selesai yang ini. Kemudian ini x sama dengan positif pindah jadi negatif. Berarti x sama dengan 0 dikurang 3, negatif 3. Selesai, gampang kan? Sekarang kita masuk contoh yang terakhir, yaitu tentukan akar-akar dari persamaan x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya? Masih sama seperti soal-soal sebelumnya, yaitu kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Nilai A sama dengan 1, nilai B, ingat nilai B itu di depan X, di sini ada nilai X nggak? Tidak ada, maka nilai B adalah 0. Kemudian nilai C adalah negatif 9. Kemudian A dikali C sama dengan A-nya 1, C-nya negatif 9. 1 dikali negatif 9 hasilnya negatif 9. Oke, informasi penting selesai. Kemudian kita masuk ke bentuk pemfaktorannya, yaitu AX ditambah titik-titik dikali AX ditambah titik-titik per A sama dengan 0. Karena A-nya 1, jadi langsung saja kita buat X ditambah titik-titik dikali A-nya 1, berarti 1 kali X ditambah titik-titik per A. Seharusnya kan per
A-nya 1 berarti per 1. Nah, per satunya itu tidak usah kita tulis lagi. Berarti langsung aja sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tentukan nih nilai-nilai ini. Berapa dikali berapa hasilnya A kali C. A kali C tadi negatif 9. Kemudian berapa ditambah berapa hasilnya B. B-nya itu adalah 0. Ayo, kira-kira berapa ya? Iya, benar sekali. Di sini negatif 3, di sini 3. Negatif 3, 3. Kita buktikan ya, negatif 3 dikali negatif 3 hasilnya negatif 9. Negatif 3 ditambah 3 hasilnya 0. Oke, berarti di sini letakkan nilai negatif 3. Di sini nilainya 3. Oke, sekarang kita sederhanakan lagi bentuknya. X tambah ketemu negatif jadi negatif 3. X ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian X kurang 3 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. Kita jabarkan lagi ya. X sama dengan 0 karena ini negatif berarti tambah 3. Berarti X sama dengan 3. Kemudian yang di sini X sama dengan 0 karena tambah pindah jadi negatif. Berarti X sama dengan 0 dikurang 3 berarti negatif 3. Nah, inilah akar-akar dari persamaan X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Selesai, gampang kan? Demikian video pembahasan mengenai persamaan kuadrat bagian yang kedua, yaitu akar persamaan kuadrat metode pemfaktoran. Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.